Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari yang indah ini di mana kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan, kami ingin beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa, kami akan membaca firman-Mu, kami akan mendengarnya, kami akan merenungkannya. Katakanlah apa yang Engkau ingin katakan kepada kami, karena kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya ulangi kalimat itu, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tema firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, lebih berbahagia memberi. Saudara-saudara, kalau melihat baju saya pakai merah. Karena pada tanggal 12 ya, kita akan merayakan Imlek. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin pertanyaan kepada kita, apa itu Imlek? Hari Raya Imlek adalah tahun baru China. Itu dirayakan oleh hampir semua keturunan China di seluruh dunia. Ini orang China itu paling banyak di dunia ini. Pada waktu saya ke Israel, kita ketemu orang China dan kita makan masakan China di sana. Saudara, tahun baru Imlek itu ditentukan berdasarkan peredaran bulan dan dirayakan dari tanggal 1 hingga tanggal 15 selama 2 minggu pada bulan pertama dalam kalender China. Perayaan tahun baru Imlek itu kemudian ditutup dengan perayaan Cap Gomeh. Persis hari ke-15 yaitu saat bulan purnama. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ada tradisi-tradisi di dalam perayaan Imlek itu. Misalnya, tradisi makan bersama keluarga besar. Tradisi itu biasanya dilakukan pada malam tahun baru Imlek. Dan selama ini kita sudah melakukannya ya. Saya tidak tahu mungkin juga yang belum, tetapi di keluarga kami ya melakukannya sebelum hari raya Imlek. Dan ada hal yang menjadi tradisi di mana anak-anak yang sudah menikah datang ke rumah orang tua. Dan juga cucu-cucu mereka, semua mereka datang kepada popo atau kungkung atau kakek dan neneknya. Saudara, sangat menyenangkan sekali. Ada juga ungkapan yang biasa diucapkan pada hari raya Imlek itu, yaitu Gongsi Fa Cai. Artinya apa? Selamat dan semoga sejahtera. Dalam kalimat itu ada pengharapan untuk tahun selanjutnya. Itu Gongsi Fa Cai. Tradisi yang lebih ditunggu-tunggu oleh anak-anak, yaitu pembagian angpau. Dari mereka yang tua atau sudah menikah, kepada mereka yang masih muda atau belum menikah atau anak-anak. Pastilah sangat menyenangkan, baik dari pihak yang memberi maupun dari pihak yang menerima. Saudara, kalau kita boleh melihat di hari raya Imlek itu, ketika ada perayaan makan bersama, memberi angpau,
ada satu ekspresi kebahagiaan. Nah saudara, jika sedang merasa bahagia, itu biasanya manusia lebih mudah memberi atau menularkan kebaikan pada orang-orang di sekitarnya. Kan saya pernah berpikir enak juga ya kalau terus hari raya Imlek. Jadi semuanya bahagia begitu ya. Dan kalau bahagia itu memberi uang itu atau perhatian itu tidak menjadi masalah. Bahkan memberi itu dengan sukacita. Saudara, kalau kita menelisik lebih dalam lagi, memberi itu adalah sebuah simbol di mana kita mengingat orang-orang yang kita kasihi. Dan kita menjaga relasi berhubungan terus dengan mereka. Jadi ada kedekatan, ada kasih sayang, dan ada juga hormat di dalamnya. Itulah saudara filosofi di dalam memberi, khususnya di hari raya Imlek. Pada pagi hari ini kita sudah membaca firman Tuhan tadi. Di dalam firman Tuhan tadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 itu. Di situ juga ada bagian yang mengundang kita, memanggil kita untuk memberi. Di situ dikatakan tadi kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih baik, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sih latar belakang sampai muncul ayat ini? Kalau kita melihat bahwa Rasul Paulus kurang lebih 3 tahun dia melayani di Efesus. Saudara, selama 3 tahun itu Paulus melihat keadaan dan keberadaan jemaat. Nah, bagaimana keberadaan jemaat di Efesus? Jemaat di Efesus itu kehidupan mereka secara ekonomi baik. Tetapi saudara, mereka kurang peduli dalam mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan Paulus merasakan hal itu. Tetapi Paulus tidak terhalang dalam melayani karena Paulus sendiri biasa membiayai diri sendiri dalam pelayanannya. Tetapi saudara bukan berarti bahwa jemaat Efesus tidak perlu mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya saudara Paulus menasihati jemaat agar mereka jangan hanya hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka harus belajar memberi untuk pekerjaan Tuhan dan menolong orang-orang yang kekurangan. Saudara, menurut Paulus disitulah justru letak kebahagiaan bagi orang percaya. Jadi kebahagiaan orang percaya itu bukan diperoleh hanya dengan mengumpulkan dan menerima. Sehingga hidupnya untuk diri sendiri saja. Tidak, kata Paulus, tidak hanya di situ, tentu ada kebahagiaan di situ. Tetapi kata lebih, di situ Paulus berkata justru lebih di dalam memberi. Itulah sebabnya Paulus mengutip perkataan Tuhan Yesus yang berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, agar kita berbahagia dalam memberi, maka kita harus memiliki konsep dan motivasi yang benar dalam memberi. Apa konsep kita? Apa motivasi kita dalam memberi? Nah, saudara, kita akan kupas pada pagi hari ini. Konsep yang benar dalam memberi adalah dengan mencontoh Allah yang memberi. Siapakah Allah kita? Allah Tritunggal yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus. Saudara, Allah adalah satu-satunya pendorong pemberi yang mutlak kepada manusia. Sampai kapanpun dan bahkan sampai pada akhir zaman. Hidup atau sifat Allah itu adalah salah satunya memberi. Mari kita melihat itu saudara, konsep ini di dalam Alkitab. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, demikianlah besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara-saudara, kalau kita melihat di situ, Tuhan memberikan yang terbaik, anaknya yang tunggal. Dalam surat Roma pasal 8 ayat 32, kalau kita melihat di situ, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri,
tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, tiga adalah satu. Ketika manusia dalam dosa, maka anaknya yang tunggal itu dikaruniakan kepada kita. Bahkan ada satu jaminan yang begitu luar biasa dalam firman Tuhan Roma 8:32. Di situ dikatakan kalau yang terbaik, yang terkasih anaknya sendiri diberikan kepada kita, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Inilah hal yang luar biasa bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu memiliki kasih, memberi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lebih jauh lagi kalau kita melihat Allah kita. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 di situ dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perhatikan saudara, Allah Bapa memberikan Tuhan Yesus. Sesudah Yesus naik ke sorga, Dia mengutus Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kudus itu adalah penghibur. Roh Kudus itu yang mengajar kita. Bahkan Roh Kudus itu yang mengajarkan kepada kita siapakah Kristus itu. Juru selamat kita yang telah menebus kita. Allah mengutus Roh Kudus. Tuhan memberikan yang kita butuhkan. Bahkan saudara di dalam Yohanes 14:27 di situ dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, bersama dengan Kristus, damai itu diberikan kepada kita. Dan kita tinggal di dalam damai itu. Sehingga hari lepas hari kita sungguh hidup di dalam damai sejahtera Allah. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan yang kita butuhkan. Allah menyertai kita. Bahkan ketika kita masuk di dalam pelayanan, ketika kita berinteraksi dengan sesama, keluarga, maka saudara, Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada kita. Saya percaya jemaat punya karunia. Karena orang percaya minimal ada 1-2 karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Itu adalah pemberian. Dan oleh karunia-karunia itu saudara, kita menggunakan untuk membangun, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah motivasi. Allah adalah contoh di dalam memberi. Maka kalau kita berkata saya anak Tuhan, saya orang percaya kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita juga harus memberi. Memberikan yang terbaik karena semuanya asalnya dari Tuhan. Itulah kalau kita melihat dalam sejarah orang-orang yang mengasihi cinta Tuhan. Maka saudara yang terbaik yang ada pada mereka, mereka persembahkan kepada Tuhan. Saya mengingat mama dari misionaris Muson dan Liman. Ketika mereka datang ke Indonesia, 2 misionaris itu saudara di tanah Batak, di mana mereka harus mati syahid. Dan ketika berita itu sampai kepada mamanya, bagaimana reaksi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan ini? Saudara, mereka berkata, sedih rasanya. Karena mereka tidak punya anak lagi untuk diutus ke tanah Batak. Oh, betapa cintanya mereka dalam pekerjaan Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan, dan di dalam memuliakan Tuhan. Mereka percaya bahwa kalau anak mereka harus mati syahid di ladang misi, maka itu merupakan benih daripada gereja. Karena darah orang mati, orang martir itu yang mati di dalam pelayanan Tuhan, itu adalah benih daripada pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang sering muncul, bagaimana mungkin memberi akan membuat orang berbahagia? Saudara, ada sebuah contoh. Air merupakan
hal yang sangat kita butuhkan. Bayangkan kalau kita tidak meminum air, itu bisa bermasalah dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, jika keran air tidak pernah kita buka dalam waktu yang cukup lama, maka ada 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama, air itu akan menjadi tidak sehat. Semakin lama air itu tidak dialirkan akan semakin tidak sehat. Dan yang kedua, saudara-saudara, dalam air itu akan timbul kuman-kuman yang dapat membahayakan manusia. Jadi saudara, tidak sehat dan itu bisa timbul kuman-kuman yang membahayakan. Lalu yang ketiga, air itu menjadi kotor. Jika demikian bukannya mendatangkan kehidupan tetapi kematian. Saudara, hal yang sama akan terjadi dengan hidup kita. Jika keran berkat kita tidak pernah kita buka, maka saudara-saudara, itu bukan menjadi kebahagiaan, tetapi justru sebaliknya. Saudara-saudara, konsep memberi yang kita sudah baca dari firman Tuhan tadi, yaitu Allah sendiri yang memberi. Kita boleh belajar daripada kehidupan hamba-hamba Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, saudara, namanya John Wesley. John Wesley, saudara, adalah pendiri daripada gereja Metodis. Dulu saya pernah melayani di gereja Metodis waktu masih mahasiswa teologi. Maka ketika saya masuk di gereja Kristus, saya kaget. Ternyata liturginya sama dengan liturgi gereja Kristus. Dan ketika saya membaca sejarah, ternyata bahwa kita sebenarnya adalah satu. Gereja Metodis dan gereja Kristus itu. Nah, pada waktu itu ada suatu peristiwa di mana yang ke Sumatera Utara itu adalah gereja Metodis, yang tinggal di Jawa, di Jakarta adalah gereja Kristus. Dan saudara, kalau kita melihat di dalam pelayanan itu mirip-mirip. Nah, jangan lupa dalam sejarah pendirinya adalah John Wesley. Yang menarik adalah John Wesley adalah seorang yang begitu semangat. Seorang yang memimpin kebangunan rohani. Memimpin KKR di mana-mana. Dan saudara, dia punya filosofi dalam memberi. Dia katakan begini. Carilah uang sebanyak-banyaknya. Ya, kumpulkan uang. Lalu uang itu simpan sebanyak-banyaknya. Lalu apalagi? Setelah simpan, persembahkan uang yang Anda simpankan itu untuk pekerjaan Tuhan dan untuk menolong orang lain. Dan sejarah mencatat, ketika John Wesley meninggal, hartanya tinggal 1 Alkitab. Banyak berkat dia terima, tetapi dia persembahkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah kebahagiaan bagi John Wesley. Karena dia menyimpan di sorga, investasi di sorga. Mari kita melihat banyak orang kaya di dunia ini. Mungkin sampai 7 turunan. Sampai anaknya berkelahi-berkelahi karena warisan itu. Tapi adakah kebahagiaan di dalamnya? Adakah kekekalan di dalamnya? Oleh karena itu saudara, mari kita belajar bagaimana memberi itu. Memberi itu saudara, ketika kita mengerti bahwa apa yang ada pada kita adalah milik Tuhan, maka sesungguhnya kita kembalikan kepada Tuhan. Ada seorang ibu yang bernama Gosby, saudara. Ibu Gosby ini adalah wanita janda. Dia beberapa anak dan penghasilannya tidak banyak. Ibu ini cinta Tuhan. Dia selalu memberikan persepuluhan. Terus tiap minggu dia memberikan kolektor. Ada diaken di gereja yang menyaksikan dan melihat kehidupan daripada ibu ini. Lalu dia memberikan nasihat sebagai seorang diaken. Dia berkata, "Ibu, saya tahu kehidupan ibu. Saya tahu penghasilan ibu sedikit. Maka tidak usahlah memberikan persepuluhan. Tidak usahlah, gunakan saja." Nah, karena dia seorang diaken, diikutilah oleh ibu Gosby ini, saudara. Tetapi setahun, saudara, setelah setahun, ibu Gosby ini berkata, bersaksi, selama dia menghentikan memberikan persepuluhan dan tidak memberikan, ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Bahkan dia katakan, ada yang dicuri dalam diri saya. Dan setelah setahun akhirnya dia kembali memberikan. Apa yang terjadi, saudara? Ketika dia kembali memberikan, penghasilannya tidak terlalu besar.
naik. Tetapi saudara dia berkata bahwa ketika saya tidak memberi, itu tidak ada sesuatu yang luar biasa, bahkan kekurangan. Tetapi ketika saya memberi pun juga, memang pas-pasan, tetapi ada damai, ada sukacita di dalamnya. Maka dia mengambil satu keputusan. Dia katakan, saya kembali memberikan. Karena ada kebahagiaan di dalam memberi itu. Bukan besarnya, tetapi bagaimana ketaatannya di dalam memberikan kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat GKBI. Mari kita boleh belajar dari beberapa contoh yang saya kasih tadi. Ada John Wesley yang telah mengumpulkan investasinya di surga melalui jiwa-jiwa di seluruh dunia ini. Juga Ibu Gosby. Bagaimana ketika dia tidak memberi, betul, tidak hilang, tidak kurang uangnya. Tetapi saudara, ada yang hilang, damai dan sukacita yang ada dalam dirinya. Ketika dia memberi, mungkin juga dia ada hal yang barangkali kesulitan dalam dirinya. Tetapi karena dia menyerahkan kepada Tuhan, dia bisa melewati hari demi hari dan Tuhan sertai dia. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa sih dampak dari memberi itu? Ada 3 dampak di dalam kita memberi. Yang pertama, untuk diri sendiri. Kita akan diperkaya dalam kemurahan hati kepada orang lain. Diperkaya. Karena apa? Orang yang memberi itu adalah orang yang kaya. Orang yang punya. Tentu kita tidak memberikan yang tidak punya. Kita tidak punya. Maka ketika kita berani memberi, kita adalah orang kaya. Kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kasih. Lalu yang kedua saudara, untuk orang lain. Orang yang menerima kasih dan pemberian kita. Melimpah rasa syukurnya. Dia bisa ditolong. Dan dia memuji Tuhan. Lalu yang ketiga, bagi Tuhan. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu firman Tuhan. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Apa yang sebenarnya kita cari di dunia ini? Kalau Allah mengasihi kita, itulah yang terutama dalam hidup kita. Bapak dan Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, biarlah saya hanya ikut kehendak-Mu, firman-Mu. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 12, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ingat saudara, jangan pernah takut dalam memberi. Roma 8:32, ia yang tidak menyayangkan anaknya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Dan firman Tuhan berkata, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Yang besar saja dia sudah memberikan kepada kita anaknya yang tunggal. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan kepada kita hal-hal yang kita butuhkan sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini kami boleh membaca, kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bapa yang baik, kami datang kepadamu membawa pokok-pokok doa kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk GKBI yang senantiasa Tuhan memperhatikan dan Tuhan mencukupkan kebutuhan kami secara rohani dan secara jasmani. Bapa yang baik, kami datang kepadamu mendoakan untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan dalam ibadah online ini. Baik untuk ibadah hari Minggu dan kategorial. Biarlah kami semua jemaat-Mu boleh sungguh diberkati, dikuatkan di dalam menjalani hidup kami karena kami memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Bapa, kami doakan bagi jemaat yang punya masalah dalam pribadi, keluarga, baik itu ekonomi, kesehatan, dan studi anak-anak. Tuhan tolong. Bapa, kami bersyukur dan sekaligus mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Februari ini. Yaitu Saudari Feni, Ibu Ani Chiang, Ibu Loren, Adik Alberto Jaden Sutandi,
Ibu Anggia Batari Anwar, Ibu Erna Simpartuan Sitepu, Bapak Lau Jangcin atau Bapak Hendra, dan Saudari Herlin Cynthia. Bapak yang baik, Engkau sudah menolong menyertai mereka pada waktu-waktu yang lampau. Maka Engkau Allah yang baik juga akan menolong dan menyertai pada waktu-waktu yang akan datang. Anugerahkanlah kepada mereka kasih dan setia-Mu Bapa, sehingga mereka boleh menikmati anugerah-Mu di dalam kehidupan mereka. Allah Bapa kami ada di sorga, kami juga menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini, dan juga pekerjaan misi lewat lembaga-lembaga. Secara khusus saat ini semua dijalankan secara daring, online. Tuhan, tidak ada batas lagi, dan biarlah Roh-Mu yang Kudus bekerja untuk menjangkau setiap manusia yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Kami doakan pemerintah kami, tolong Tuhan bangsa kami ini. Pemerintah kami beri hikmat di dalam menangani masalah demi masalah. Kami bersyukur karena Engkau Maha Kuasa. Engkau Allah kami yang luar biasa, yang terus menolong dan menyertai dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kekal kuasa-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menaikkan doa kami ini yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.